Baik, kembali lagi bersama saya. Saya atas nama Patrick Lopo dengan NIM 20030300083 kelas C semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku keempat Perubahan Sosial. Baik, tidak lama-lama lagi, mari kita masuk pada inti pembahasannya, yaitu bab yang pertama, pendahuluan. Pergeseran bingkai wacana hak wanita di India. Isu pertama perubahan sosial muncul pada tahun 1971 dengan menggugah citra perubahan sosial di sampulnya. Perempuan ditonjolkan sebagai pekerja dan sebagai agen politik, tetapi secara bersama produksi dan peran perawatan jika digarisbawahi visinya jelas transformatif. Itu mengkomunikasikan bahwa tujuan perubahan sosial adalah untuk mengantarkan masyarakat yang bebas dari dehumanisasi dan memiliki peluang untuk masing-masing anggota, khususnya perempuan, untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi dilihat dari dekat, visi itu juga menyampaikan kesinambungan tertentu. Gambar tampaknya tidak terlalu cemas untuk kerugian sistematik wanita menghadapi masyarakat dan tidak menjadikan mereka sebagai korban. Yang berikut yaitu bingkai awal waktu. Jurnal tersebut ini diterbitkan pada tahun 1971 yang kebetulan juga tahun ketika Komite Status Perempuan di India dibentuk. Ini adalah tindak lanjut dari PBB Majelis Umum telah mengadopsi konvensi penghapusan dari semua bentuk diskriminasi pada tahun 1969, meminta agar negara-negara anggota untuk menyerahkan laporan negara tentang status perempuan pada tahun 1975, ditunjukkan sebagai Tahun Perempuan Internasional. Konvensi tersebut merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh gerakan hak-hak perempuan di seluruh dunia mengungkapkan ketidakpuasan dengan paradigma pembangunan di skenario pasca Perang Dunia Kedua. Saat pekerja laki-laki kembali dari perang dan bergabung kembali dengan angkatan kerja, wanita tidak hanya harus berjuang untuk mempertahankan beberapa kebebasan yang diperoleh selama perang, tetapi mereka juga harus berjuang untuk upah yang sama dan masuk ke dalam profesi dipertimbangkan tidak pantas untuk mereka. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, wanita pada umumnya nomor bergabung dengan gerakan serikat pekerja di seluruh dunia termasuk di India. Yang berikut perbedaan bingkai. Yang terpenting di antara disonansi ini adalah ekspresi dari keyakinan penuh pada konstitusi India sebagai kerangka kerja yang merespon secara memadai untuk aspirasi perempuan India. Dalam ulasannya tentang laporan Komite tentang status perempuan di India, Meena Swaminathan pada tahun 1975 melaporkan bahwa komite menyebut konstitusi sebagai dokumen radikal yang mewujudkan tujuan revolusi sosial. Membaca komentarnya, satu menyadari bahwa peneliti membaca konstitusi sebagai dokumen samar untuk petunjuk tentang tujuan perubahan sosial yang belum tercapai. Tapi karena itu, komite dan memang gerakan menentukan dirinya dalam tengah kebingungan. Misalnya Swaminathan memuji laporan demikian. Jauh dari menjadi lip wanita yang terinspirasi terompet untuk pribadi kebebasan, patut dipuji atas ketelitian surveinya dan ketenangan nadanya. Kita masuk pada yang berikut, yaitu wanita sebagai pekerja. Dan maksud saya wanita sebagai pekerja dari nasional pengembangan ke ekonomi autonomi.
Mungkin dapat dikatakan dengan tingkat keyakinan tertentu bahwa peneliti yang berkaitan dengan studi gender tentang tenaga kerja dan pekerjaan adalah salah satu bagian beasiswa yang paling berkelanjutan dan kuat di gender keterbitkan dalam perubahan sosial. Tetapi penelitian empiris tentang wanita pekerja mulai perlahan dan meningkat hanya pada 1980-an sebelum laporan CSWI. Kami melihat bahwa tulisan kecil tersebut para perempuan hanya dalam cara penegakan hak perempuan atas pekerjaan atau berupa atau berbayar, hambatan untuk hal yang sama dan tuntutan untuk apa yang seharusnya. Di dalam 1975, ekonom Leo Goulart menerbitkan sebuah artikel di Ekonomi dan Mingguan Politik isu partisipasi kerja perempuan. Transpirasi sebagian oleh Dekade Perempuan Internasional dan sebagian oleh sebuah buku tentang partisipasi kerja perempuan di Afrika oleh Esther Bashar. Dalam narasi yang menarik, Gulati menceritakan bahwa para ekonom sedang melakukan pekerjaan yang menarik pada saat itu. Masalah kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan sekunder data mudah tersedia, tetapi praktis tidak ada minat dalam hal ini masalah yang sama dan lensa gender. Yang berikut itu struktur penelitian partisipasi politik. Untuk mencari lintasan bagaimana wanita India menemukan diri mereka di situasi seperti itu, di mana para cakdekiawan dan pendukung mereka dikejutkan oleh status mereka lebih menyedihkan dari yang diharapkan. Kita harus melangkah kembali untuk memeriksa sikap yang diambil oleh wanita India di tingkat nasional ruang publik pada saat-saat berdirinya republik. Memang untuk feminis yang datang dari usia beberapa generasi kemudian dan harus diakui dibangun di atas kebebasan diperoleh oleh nenek moyang ini dalam pertempuran keras untuk menakjubkan bahwa wanita India terkemuka saat ini menemukan ide itu reservasi menjijikkan untuk kecerdasan mereka. Kita masuk pada bab yang kedua, wanita India. Bagaimana posisi perempuan dalam masyarakat Indonesia? Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan itu. Ada begitu banyak masyarakat India masing-masing dengan keyakinan dan kebiasaannya sendiri yang hanya dapat dilakukan oleh survei dan analisis tingkat mikro petunjuk pada jawabannya. Namun perdebatan terus berlanjut dan posisi sedang diambil oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Ada sejumlah pandangan tentang status perempuan India. 3 dari model ini diberikan sebagai berikut. Yang pertama, wanita dilahirkan untuk peran tertentu. Yang kedua, versi yang lebih canggih dari model ini membawa kelembagaan dan faktor sosiologis. Yang ketiga, model yang lebih modern membawa efek nasional pergeseran. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu wanita dilahirkan untuk peran tertentu. Mereka seperti Ibu Pertiwi, semua merangkul, tak berujung, dan protektif dalam peran ibu dan unsur pengorbanan dan penyangkalan diri ini mengangkatnya ke dalam kesalahan sublimasi. Karena ibu adalah orang yang bisa dipercaya, yang selamanya setia, yang tidak pernah meminta tapi selalu memberi, dan keyakinan total dalam dirinya. Dalam memainkan peran ini sesuai dengan aturan, dia menerima pemerhatian pada kenyataan penyembahan laki-laki dalam keluarga. Yang kedua, versi yang lebih canggih dari model ini membawa kelembagaan dan faktor sosiologis. Dalam versi ini, sistem kepercayaan yang dilakukan atas wanita untuk menjadi istri yang setia dan ibu didukung dengan berfungsinya keluarga bersama, aturan pernikahan, praktik dalam melahirkan anak, dan hak dan kewajiban dialokasikan untuk berbagai anggota organisasi sosial yang lebih besar. Wanita India adalah percaya diri yang kuat karena mereka selalu dihormati dalam masyarakat mereka. Hierarki dalam masyarakat bukanlah melalui jenis kelamin tetapi usia. Fakta bahwa gadis itu selalu bertanggung jawab untuk anak-anak dan diandalkan untuk menjaga orang lain, baik sebagai
saudara perempuan, istri atau ibu telah memberikan batasan, bukan setara status. Pria pada kenyataannya bergantung pada wanita, baik secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, model yang lebih modern membawa efek nasionalis pergerakan. Dalam model ini, posisi wanita di India saat ini adalah de jure salah satu yang paling maju. Warisan India, perjuangan kemerdekaan, jaminan konstitusional dan ketentuan hukum telah digabungkan untuk memberikan wanita India status yang sangat bersempurna. Namun sikap praktik sosial telah mencegahkan sepenuhnya penikmatan hak dan keistimewaan yang dijamin di bawah hukum. Setelah ini diurus status ideal dapat dipastikan untuk wanita India. Sejajar dengan masing-masing dari tiga model ini adalah argumen yang menyangkal setiap salah satu kesimpulan yang ditarik jika bukan premis di mana setiap model beristirahat. Teks-teks kuno termasuk perkataan Sang Buddha dikutip untuk menunjukkan ejekan dan penghinaan yang dilontarkan pada wanita di India pada zaman dahulu. Dua sektor. Dengan beragam pandangan seperti ini, dan harus diakui bahwa tidak ada yang dikatakan benar, salah. Memilih tindakan tidak bisa hanya menjadi sulit, tetapi mendung. Ada orang yang mau berkonsentrasi pada perubahan sikap karena mereka yang ingin membuat wanita menjadi subjek seperti baja atau tambang dengan menteri dan lobi. Mereka yang merasa bahwa kebutuhan wanita dapat terpenuhi jika bersalin dan layanan kesejahteraan anak dibuat efisien tersedia, dan akhirnya yang berpikir bahwa tidak ada wanita yang memilikinya sebaik wanita India. Namun menurut saya sebagian besar yang ketentangan juga perbedaan dapat diselesaikan jika wanita di India dibagi menjadi dua kelas, yang kaya dan yang miskin. Pembagian menjadi genap lebih berguna jika diklasifikasikan berbasis pendapatan, ditumpangkan pada klasifikasi antara kasta dan suku yang dijadwalkan bersama dan yang lainnya. Dengan miskin itu berarti 5 desil terendah, dengan kaya semua yang lain. Kita masuk pada bab yang ketiga, dan mil untuk swaminathan. Selaras dengan perkembangan zaman, Komite Status Perempuan di India telah mengeluarkan studinya dengan solid, terdokumentasi dengan baik secara kebersamaan dengan perayaan Tahun Perempuan Internasional. Namun dikonsumsikan signifikansi besar karena ini adalah studi komprehensif pertama semacam dilakukan di India. Hak dan kebebasan, pendekatan yang luar biasa. Komite mengambil titik awal hak dan kebebasan dijamin untuk perempuan seperti yang lain di bawah konstitusi India yang digambarkan sebagai dokumen radikal yang mewujudkan tujuan dari sebuah revolusi sosial. Penelitian kemudian melanjutkan untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi revolusi sosial yang belum selesai disyaratkan dalam konstitusi, dan kesenjangan antara pencapaian ideal dan aktual menjadi pusat perhatian. Hukum apakah obat yang cukup kuat? Setelah bab yang agak berantakan menjadi berjudul Sosio Budaya, pengaturan status wanita, yang jelas merupakan hotspot dengan menggesa-gesa dirakit dari sejumlah sumber yang kualitas tidak merata dan menambahkan sedikit pemahaman siapapun tentang masalah yang beragam dan kompleks terlibat. Komite melanjutkan untuk menangani perempuan dan hukum. Wanita dikerja, menolak dan jatuh. Ungkapan wanita pekerja dalam bahasa umum memunculkan visi yang begitu disayangi oleh kelas menengah perkotaan, kantor pergi gadis-gadis di kota yang sejumlahnya tidak diragukan lagi telah menunjukkan fenomena dalam 2 dekade terakhir. Teknologi tokoh tertutup. Terkait
pertanian, temuan panitia mengecewakan karena meskipun mereka mulai dengan mengingatkan kita bahwa pertanian menyumbang 80% dari semua pekerja wanita dan tidak banyak yang bisa mereka katakan pada subjek. Pendidikan kunci yang salah untuk mengunci. Masuk akan dan didokumentasikan dengan kuat bab tentang perempuan pendidikan melukiskan gambaran suram tentang keadaan pendidikan anak perempuan yang suram yang mencakup hampir 10% dari populasi wanita, dan di sana adalah meningkatkan yang mengkhawatirkan dalam sejumlah absolut buta huruf perempuan. Wilayahnya agrab. Kesimpulannya terkenal dan solusinya disarankan juga bukan hal baru. Obatnya tidak pergi lebih jauh daripada Komisi Kothari, dan dalam arti tertentu mereka tidak membutuhkan untuk sejak Melayu pendidikan India tercermin dalam pertumbuhan buta huruf, pemborosan dan stagnasi, dan tingkat dasar kelemahannya tidak tingkat pendidikan terendah, pertumbuhan yang tidak berseimbang dari pendidikan dan lain-lain. Ada salah satu yang mempengaruhi anak laki-laki dan perempuan. Masih ada lagi keraguan apapun bahwa wanita lebih terpengaruh secara serius. Di samping itu, pengobatan umum yang diperlakukan untuk transformasi seluruh sistem pendidikan agar lebih relevan dan dimakna bagi kebutuhan sosial dan kebutuhan untuk tindakan khusus bagi perempuan. Sekian presentasi saya mengenai review buku keempat, Perubahan Sosial. Semoga apa yang saya jelaskan melalui presentasi ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.